warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabita Syamilana Malik Soleha dari Pendidikan Guru PAUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi agama dan moral pada anak usia dini. Agama sebagian besar tidak mengerti bagi anak-anak, meskipun mereka menunjukkan minat dalam ibadah agama. Tetapi karena banyaknya masalah yang pada anak-anak dijelaskan dalam rangka agama seperti kelahiran, kematian, dan lain-lain, maka keingintahuan mereka tentang masalah-masalah agama menjadi besar, sehingga mereka mengajukan banyak pertanyaan. Anak-anak menerima jawaban terhadap pertanyaan mereka tanpa ragu-ragu, sebagian mana sering dilakukan oleh anak yang lebih besar dan dewasa. Keyakinan pada Sang Pencipta adalah hal penting yang harus diberikan kepada anak. Hal penting yang perlu dipertanyakan sebagian orang tua adalah, mampukah orang tua melahirkan generasi baru, anak-anak kita yang kreatif, cerdas, dan mengakselerasi inteligensinya, memiliki integritas spiritual dan moral sekaligus. Ada beberapa teori timbulnya jiwa keagamaan anak, yaitu rasa ketergantungan. Manusia dilahirkan ke dunia ini memiliki 4 kebutuhan, yakni keinginan untuk perlindungan, keinginan akan pengalaman baru, keinginan untuk mendapatkan tanggapan, dan keinginan untuk dikenal. Berdasarkan kenyataan dan kerjasama dari keempat keinginan itu, maka bayi saja dilahirkan hidup dalam ketergantungan melalui pengalaman yang diterimanya dari lingkungan itu. Kemudian terbentuklah rasa keagamaan pada diri anak. Insting keagamaan. Bayi yang dilahirkan sudah memiliki beberapa insting, diantaranya insting keagamaan. Belum terlihatnya tidak keagamaan pada diri anak karena beberapa fungsi kewajiban yang menopang kematangan berfungsi insting itu belum sempurna. Dengan demikian, pendidikan agama perlu diperkenalkan kepada anak jauh sebelum usia 7 tahun. Artinya, jauh sebelum usia tersebut, nilai-nilai keagamaan perlu ditanamkan kepada anak sejak usia dini. Nilai keagamaan itu sendiri bisa berarti perbuatan yang berhubungan antara manusia dengan Tuhan, atau hubungan antara sesama manusia. Unreflektif. Mereka mempunyai keagamaan atau menerima terhadap ajaran agama dengan tanpa kritik. Kebenaran yang mereka terima tidak begitu mendalam, sehingga cukup sekedarnya saja dan mereka sudah merasa puas dengan keterangan yang kadang-kadang kurang masuk akal. Egosentris. Anak memiliki kecerdasan akan diri sendiri sejak tahun pertama usia perkembangannya dan akan berkembang sejalan dengan pertambahan pengalamannya. Semakin bertumbuh, semakin meningkat pola egoisnya. Antropomorfis. Konsep ketuhanan pada diri anak menggambarkan aspek-aspek kemanusiaan melalui konsep yang terbentuk dalam pikiran mereka, menganggap bahwa perikeadaan Tuhan itu sama dengan manusia. Pekerjaan Tuhan mencari dan menghukum orang yang terbuat jahat di saat orang tua berada dalam tempat yang gelap. Anak menganggap bahwa Tuhan dapat melihat segala perbuatannya langsung ke rumah-rumah mereka sebagaimana layaknya orang mengintai. Pada anak usia 6 tahun, pandangan anak tentang Tuhan adalah sebagai berikut. Tuhan mempunyai wajah seperti manusia, telinganya lebar dan besar. Tuhan tidak makan tetapi hanya minum embun. Konsep ketuhanan yang demikian mereka bentuk sendiri berdasarkan fantasi masing-masing. Verbalis dan ritualis. Kehidupan pada anak sebagian besar tumbuh mula-mula secara verbal.
Mereka menghafal secara verbal kalimat-kalimat keagamaan dan selain itu pula dari amalia yang mereka laksanakan berdasarkan pengalaman menurut tuntunan yang diajarkan kepada mereka. Perkembangan agama pada anak sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan anak itu di usia dewasa. Banyak orang dewasa yang taat karena pengaruh ajaran dan praktek keagamaan yang dilaksanakan pada masa kanak-kanak mereka. Latihan-latihan bersifat verbalis dan ucapan keagamaan bersifat rutinitas praktek merupakan hal yang berarti dan merupakan salah satu ciri dari tingkat perkembangan agama pada anak-anak. Imitatif. Tindak keagamaan yang dilakukan oleh anak-anak pada dasarnya diperoleh dari meniru, berdoa, dan sholat. Misalnya, mereka laksanakan karena hasil melihat realitas di lingkungan, baik berupa pembiasan atau pembelajaran yang intensif. Dalam segala hal, anak merupakan model yang positif dalam pendidikan keagamaan pada anak. Rasa heran dan kagum merupakan tanda dan sifat keagamaan yang terakhir ada pada rasa anak. Rasa kagum yang ada pada anak sangat berbeda dengan rasa kagum pada orang dewasa. Rasa kagum pada anak-anak ini belum bersifat kritis dan kreatif, sehingga mereka hanya kagum terhadap keindahan lahiriah saja. Hal ini merupakan langkah pertama dari penyataan kebutuhan anak akan dorongan untuk mengenal suatu pengalaman yang baru. Rasa kagum mereka dapat disalurkan melalui cerita-cerita yang menimbulkan rasa takjub pada anak-anak. Dengan demikian, kompetensi dan hasil belajar yang perlu dicapai pada aspek perkembangan moral dan nilai-nilai agama adalah kemampuan melakukan ibadah, mengenal dan percaya akan ciptaan Tuhan, dan mencintai sesama manusia. Strategi dan teknik pengembangan moral dan nilai agama anak usia dini. Strategi aktivitas bermain. Bermain merupakan aktivitas yang dilakukan oleh setiap anak dapat digunakan dan dikelola untuk mengembangkan perilaku moral pada anak. Menurut hasil penelitian Piaget menunjukkan bahwa pengembangan perilaku moral anak usia dini terjadi melalui kegiatan bermain. Pada mulanya anak bermain sendiri tanpa dengan menggunakan mainan. Setelah itu anak bermain menggunakan mainan namun dilakukan sendiri. Kemudian anak bermain bersama temannya namun belum mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Selanjutnya anak bermain bersama dengan teman-temannya berdasarkan aturan yang berlaku. Strategi pembelajaran. Usaha pengembangan moral anak usia dini dapat dilakukan dengan strategi pembelajaran moral. Pendidikan moral dapat disamakan dengan pembelajaran nilai-nilai dan pengembangan watak yang diharapkan dapat dimanifestasikan dalam diri dan perilaku seseorang seperti kejujuran, keberanian, persahabatan, dan penghargaan. Pembelajaran moral dapat konteks ini tidak semata-mata sebagai suatu situasi seperti yang terjadi dalam kelas-kelas belajar formal di sekolah. Apalagi pembelajaran ini ditunjukkan pada anak-anak usia dini dengan ciri utamanya senang bermain dari segi tahapan perkembangan moral. Strategi pembelajaran moral berbeda orientasinya antara tahapan yang satu dengan lainnya. Pada anak usia 0-2 tahun, pembelajaran lebih banyak berorientasi pada latihan aktivitas motorik dan pemenuhan kebutuhan anak secara proporsional. Pada anak usia antara 2-4 tahun, pembelajaran moral lebih diarahkan pada pembentukan rasa kemandirian anak dalam memasuki dan menghadapi lingkungan. Untuk anak usia 4-6 tahun, strategi pembelajaran moral diarahkan pada pembentukan inisiatif anak untuk memecahkan masalah yang berhubungan
dengan perilaku baik dan buruknya. Kesimpulannya, program pengembangan nilai-nilai agama berbeda dengan pelaksanaan program pembelajaran. Kemampuan dasar lainnya, pengembangan nilai-nilai agama berkaitan erat dengan membentuknya perilaku manusia, sikap, dan keyakinan. Karena itu, diperlukan inovasi pengembangan yang komprehensif sesuai dengan perkembangan dan kemampuan anak didik. Perkembangan nilai-nilai agama di taman kanak-kanak berkaitan erat dengan pembentukan perilaku manusia, sikap, dan keyakinan. Oleh sebab itu, diperlukan berbagai inovasi pengembangan yang komprehensif sesuai dengan perkembangan dan kemampuan anak didik. Adapun yang melatar belakangi esensi inovasi dalam bidang pengembangan pembelajaran adalah munculnya berbagai kendala dan kelemahan serta kekurangan kelengkapan yang ada di lingkungan penyelenggara pendidikan di taman kanak-kanak. Adapun yang latar belakangi esensi inovasi dalam bidang pengembangan pembelajaran adalah munculnya berbagai kendala dalam kelemahan serta kekurangan kelengkapan yang ada di lingkungan penyelenggara pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, pihak praktisi pendidikan perlu melakukan inovasi. Itu berarti bahwa desain kurikulum dan mengembangkan perlu diperbaharui untuk menjangkau kualitas lulusan yang diharapkan. Itu saja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.